Mobil minibus terguling usai menabrak tembok gapura TPU Jeruk Purut di Jalan Di episode peta kali ini, kita akan bercerita kejadian yang terjadi di luar nalar manusia, di mana sosok tak kasat mata dapat mencelakai seseorang. Seperti apakah kelanjutannya? Langsung aja. Jangan matikan lampu jika kalian tidak mampu. Inilah peta peristiwa nyata. Setelah membahas kejadian janggal di Pulau Jawa yang berada di Jawa Tengah, sekarang kita beralih ke pusat kota, tepatnya di TPU Jeruk Purut yang melegenda. Sudah tidak asing di telinga masyarakat, bahkan menjadi salah satu kisah horor paling terkenal di Jakarta. Cerita yang beredar di masyarakat TPU Jeruk Purut terdapat hantu pastor kepala buntung. Sosok tersebut biasanya berjalan di tengah malam mengenakan jubah hitam, ditemani seekor anjing serta penampakannya akan diikuti oleh lolongan anjing sekitar. Penyebab gentayangannya masih simpang siur. Hingga saat ini, ada yang menyebut hantu pastor kepala buntung merupakan korban salah bacok nih pada zaman Belanda. Pelaku mengira pastor adalah penjajah, padahal ia seorang warga Indonesia. Namun ada juga cerita bahwa pastor adalah korban pembunuhan yang jasad dan kepalanya dibuang di tempat terpisah. Konon, hantu pastor ini sebenarnya sedang berusaha menemukan makam dirinya yang hilang menurut warga setempat. Diduga, makamnya berada di TPU Tanah Kusir, bukan di TPU Jeruk Purut nih. Pada tahun 2006, kisah misi tersebut telah diadaptasi ke layar lebar menjadi film horor berjudul Hantu Jeruk Purut. Sehingga tak heran, kini Taman Makam Jeruk Purut kerap menjadi wisata horor. Nah, jika kalian ingin bertemu dengan hantu pastor kepala buntung, syaratnya harus datang pada malam Jumat Kliwon dalam jumlah ganjil nih, misalnya 3 orang, 5 orang, atau 7 orang. Nah, serta melakukan ritual mengelilingi kuburan sebanyak 7 kali. Selain hantu pastor kepala buntung, ada juga kuntilanak yang menghuni kebal di pemakaman tersebut, dan seekor ular mustika yang mendiami sebuah sumur ya, pada tepatnya di pinggiran kuburan Jeruk Purut. Semua kuburan memang sama aja, angker, serem, tapi ada sebuah kuburan yang melegenda. Angkernya benar-benar mendirikan bulu kuduk. Bukan sekedar deretan makam, kesunyian yang mencekam dan hawa dingin yang membuat perasaan risau. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang hidup, bahwa para roh yang menghuni kuburan itu melihat dan bertindak. Nah, di tepi jalan masuk pemakaman, 3 remaja mengamati area kuburan. Sebuah kuburan di daerah Jakarta Selatan, dekat jalan sunyi dan gelap. Mereka seharusnya ada di rumah mengerjakan tugas sekolah untuk besok hari, atau sekedar mengejar kelulusan untuk masuk SMU. Intinya mereka tidak seharusnya ada di sini, tidak di kuburan ini, tidak pada malam ini. Jadi ini namanya makam kuburan Jeruk Purut, ujar Alvin memecah keheningan. Nadanya terdengar melecehkan sekaligus kecewa. Gak beda sama kuburan yang lainnya. Shh. Tapi kata orang di sekitar sini, kejadian hal-hal aneh kayak penampakan hantu kepala buntung sering kali kelihatan. Ada menebar pandangan ke sekeliling kuburan. Mana gak ada apa-apa di sini, nyebul kali, segah Alvin tanpa rasa takut. Dia terbiasa menjelajahi kuburan, baginya semua kuburan sama aja. Toh yang mati biarlah mati, lebur menjadi tanah, jasad mati tidak bisa melek, apalagi menakuti orang. Oke, selanjutnya Ica, gadis remaja yang ikut-ikutan aksi gila Alvin, diam-diam menyesal, mengutuk mengapa dia mau saja mengikuti ajakan Adam ke kuburan. Ica tak gentar, tapi kuburan Jeruk Purut nanti dulu. Ica ingat dengar cerita-cerita seram yang belakangan ini sering didengarnya. Bahkan stasiun televisi menyiarkan berita yang katanya diganggu penghuni kuburan yang tidak hanya 1-2 saja, namun menimbulkan kehebohan.
Ica menggaruk lengannya yang tak gatal, seolah nyamuk pun sendiri enggan berada dekat dengan kuburan ini. Serem nih, pulang yuk. Ica melirik kanan kiri. Kegelapan di mana-mana Ica merasa tak nyaman. Nisan-nisan laksana mata yang memandang mereka dengan tatapan sinis. Mana kuburan pastornya? Tanya Alvin tanpa memperdulikan rengekan Ica. Lalu Adam mengangkat bahunya. Tah, kuburannya udah lama sekali loh, gerutu Adam. Mungkin nisannya sudah rata sama tanah. Cerocos Adam yang asal-asalan. Udah deh, mitos begitu belum tentu benar, pulang aja yuk. Banyak nyamuk nih, Ica merayu untuk pulang. Payah lu ngajak-ngajak tapi melempem begini, Alvin sambil ngedumel. Soal kuburan pastornya sih gue nggak tahu, tapi kalau penampakan hantunya gue sering dengar. Adam menebar mata ke seluruh batu nisan. Banyak nyamuk nih, keluh Ica sambil merayu untuk pulang. Suara burung hantu berkumandang terdengar sangat dekat dengan mereka. Sabar Ca, sepupu gue ini emang pemberani tulen. Sekarang kan udah lihat kuburannya, biar dia lihat hantunya sekalian. Hantu kepala buntung. Pernah denger dong? Jelas Adam melirik Alvin. Menunggu reaksi Alvin, manggut-manggut, tipis menimbang-nimbang. Lo sendiri belum pernah lihat, sok-sok ngasih tahu orang, gerutu Ica. Tenang, gue udah tahu caranya kok, gampang banget. Kita cuma keliling kuburan 7 kali, ntar hantunya nongol deh, ujar Adam. Yang bener lo, kata si Alvin. Gila kali lo. Gue serius, gimana? Berani nggak hantu kepala buntung jeruk purut yang legendaris itu? Ada nyali, kata Adam. Seolah-olah dia mampu mengendalikan apa saja. Bohong ah, masa cuma keliling kuburan doang, ujar Ica. Dia berharap Alvin tak termakan omongan Adam, jadi mereka bisa cepat pulang. Adam suka ngibul kan? Jangan didengerin. Berisik-berisik, kata orang itulah caranya. Udah banyak yang buktiin kok, kata Adam lagi. Boleh dicoba? Alvin manggut-manggut, egonya tertantang. Gue gak ikutan, Ica dengan tegas. Penakut amat sih lo, katanya tomboy, meledek si Adam. Kita buktiin ini cuma mitos. Ayo. Gue gak mau ikut-ikutan yang begituan, tolak Ica dengan kesal. Mesti ganjil Ca, please deh, kita udah jauh-jauh kesini, nothing's happen, trust me. Ketika remaja itu menyusuri pinggir kuburan, Ica melirik ketakutan. Sesekali senter menyinari nisan. Bentuknya yang tajam, runcing, dan kusam membuat Ica semakin tak nyaman. Kali ini mereka seolah-olah melotot marah. Baru beberapa kali putar, Ica menyeruak keluar dari barisan. Caca, kemana lu? Teriak Adam gusar. Woi, Ca! Alvin mengikuti teriakannya bergema, seolah-olah nisan ikut memantulkan gelombang suara keduanya. Brengsek, dasar cewek, gerutu Adam. Ica tak memperdulikan panggilan Adam, dia terus berlari menjauhi area kuburan menuju arah jalan raya. Mau tak mau Alvin dan Adam mengikuti untuk mengejar Ica. Keduanya menggerutu terpaksa keluar dari barisan. Berebut-rebut setinggi paha, Ica terus berlari menuju batas pagar pemakaman. Di belakang, Alvin dan Adam mengejar sambil berteriak. Ica tak peduli. Dia terus berlari, begitu menjejakkan kaki ke aspal, Ica langsung terbungkuk lemas. Pokoknya gue gak ikutan, gue mau pulang. Ica bersikeras mau pulang. Ca, kita udah sejauh ini loh, udah mantapin jauh-jauh hari untuk uji nyali, buktiin kalau semua itu cuman bullshit. Kalau lo sendiri yang bilang mau ikutan. Katanya cuma lewat. Ica menyambar. Napasnya mulai tak teratur. Adam dan Alvin berpandang-pandangan. Penakut amat sih lo, Adam meremehkan. Oke, bersama dengan itu, tiba-tiba sorot lampu berkelebat menerpa Adam dan terpukau silau. Raungan mesin bergemuruh, selanjutnya terdengar suara tabrakan keras brak.
Adam tertabrak mobil oleng dan membelakannya Adam beberapa meter ke samping dan Adam tertancap di pagar yang bengkok ke depan. Yang mengerikannya, leher Adam terlebih dulu menyentuh ujung pagar. Adam tergantung dengan leher tersangkut. Mobil oleng dan terbalik terseret sambil berputar menghantam tubuh Ica dan Alvin. Keduanya terpental. Mereka melemah dan akhirnya meninggal. Suasana senyap dan sekejap mata, tiga remaja tersebut mati mengenaskan. Percikan darah di mana-mana, tercium bau amis darah yang kental. Setelah itu, malam kembali menebarkan gelapnya sepi, seolah tak terjadi apa-apa. Sosok kepala buntung berdiri tak jauh dari ketiganya. Di sampingnya berdiri seekor anjing hitam besar dengan mata berkilat. Sosok tersebut memperhatikan korban dari kegelapan malam. Sesaat saja kemudian menghilang. Keesokan harinya telah diselidiki kematian remaja tersebut. Pengemudi mobil raib menurut pemiliknya, mobil ditemukan hilang di pagi harinya, terdampar di area kuburan Jeruk Purut. Seorang reporter berita merasa aneh, misteri lama terulang kembali. Ana termangu, kejadian itu sangat aneh. Apa yang bisa menjelaskan kejadian itu? Wajahnya yang cantik tampak tegang, seolah berpikir keras. Adakah logika yang dapat menjelaskan ini semua? Anggaplah ada supir. Tak mungkin supirnya menghilang begitu saja. Mobil terbalik, di mana supirnya? Tak lukakah? Kapan dia loncat dari mobil sebelum mobil terbalik? Kalaupun terluka, seberapa jauh dia akan pergi? Ya, kejadian ini seperti benar-benar nyata, yang padahal cerita ini dibuat oleh Tommy Hardy Wijaja. Pada saat baca artikel ini, ternyata ini adalah sebuah novel yang dibuat pada tahun 2006. Namun, kejadian mobil oleng menabrak gapura dan melukai 3 orang remaja terjadi pada tahun 2025, kemarin tepatnya pada bulan Juni. Peristiwa yang hampir mirip. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang sosok tersebut benar-benar nyata? Oke, sekian ceritanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalain notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan video horor-horor selanjutnya. See you next video.